beliau yang paling mulia di seluruh makhluk Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya warisan beliau adalah ilmu. Apabila kita ambil ilmu itu daripada sumbernya sampai kepada baginda Muhammad, bersama kepada Sayyidina Muhammad, amaliyahnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad, pahamannya bersambung kepada baginda Muhammad, tahqiqnya pun bersambung kepada baginda Muhammad, cara menyampaikannya pun kita mempunyai sangat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang beliau ini adalah kepada dunia. Sudah semalam itu yang telah lalu, minggu-minggu yang telah lalu disinggung oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Wahai orang yang di dalam hatinya ada nurul iman, yang di dalam hatinya ada Islam, yang Allah beri nikmat kepadanya dengan perkataannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jar beliau dengarkan bujur-bujur jar sidin, ada satu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Muhammad. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kadanya satu matang menuntut ilmu itu. Amunnya kawa itu setiap hari menuntut ilmu agama. Amunnya kawa itu banyak kita mengambil warisan baginda Muhammad. Itu emang disuruh oleh baginda Muhammad. Jasidin minggu yang lalu itu, yang minggu yang lalu Jasidin daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah mewajibkan kita itu supaya kita itu mengkaji ilmu, yang emang ilmu itu bersambung kepada sahibul ilm Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tempatnya ada, sudah majelis ilmu banyak alhamdulillah di kampung. Tinggal awaknya aja lagi. Kita itu mendengarikah adakah yang jar Sayyidina Muhammad? Kita masihkah ada lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita menyerukah ada panggilan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Muhammad itu sayang pada lawan kita. Maka ilmu agama itu adalah solusi untuk kebahagiaan dunia akhirat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi Allah, aku jadi apa? Ya, di antara kalian wahai malaikat khalifah fil ard, ya Adam dan anak-anak Adam. Jadi malaikat komen, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya Allah, pian menciptakan manusianya nah cagaran berusak-rusak aja kena di bumi pian. Salah satu yang paling ganal merusaknya itu apa? Yang paling ganal wa yusfikut dima, dan itu yang paling tinggi. Kenapa? Wa yusfikut dima, saling berbunuhan. Jadi saling berbunuhan itu di bawahnya lagi banyak tak? Sombong, batu pulang mencuri, ghibah, menyakiti orang lain, menzalimi hamba Allah, suudzon lawan hamba Allah, mencaci maki lawan hamba Allah. Itu yang paling atasnya wa yusfikut dima. Ya Allah, piannya bujur juga kah menciptakan manusianya yang cagar, mahancur bumi pian. Apa salah satunya kehancuran wa yusfikut dima, saling membunuh-bunuhan. Napa jar? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui jar Allah taala. Lihatlah fadilah ilmu napa? Allah taala jadikan Nabi Adam napa? Wa 'allama Adam al-asma. Solusinya ikam hendak tahu kawalai malaikat di mana aja nya, di kampung kah, di masyarakat kah, di provinsi kah, di kabupaten kah,
di negara, di seluruh dunia, hancur-hancur bujur bang. Tapi solusinya sebuting, solusinya tuh sebuting. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ilmu. Solusinya supaya kada bermasalah di rumah tangga, kada bermasalah ilmu. Kuncinya supaya kada bermasalah lawan kawanan, ilmu. Kuncinya solusinya supaya kada bertengkar. Oh bahasa Banjar bertengkar tuh mencakut. Supaya kada bercakut nih lawan di masyarakat, bernegara, bertetangga, apakah seberataan? Solusinya wa 'allama Adam al-asma. Tapi ilmunya nang kayak pegarang. Qalu dilajari. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jal malaikat qalu subhanaka, ya Allah amunnya pian nang itu melajari Nabi Adam ilmu. Ya Allah mudah-mudahan tersebar ilmu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solusinya sebuting aja, amunnya hendak sekampungan bahagia dunia akhirat ilmu. Tapi ilmunya nang kayak pegarang. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu yang membawa kita kada merasa di si ilmu, yaitu kada sombong lawan ilmu tadi. Qalu subhanaka la ilma lana. Kami kada ada bisi ilmu ya Allah. Itu pang ilmu yang jujur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Pian ya Allah yang menajari ulun ya Allah. Nah itu padanya sombong. Pang gara-gara bisi ilmu kada yang menyampaikan bahwasanya ilmu tersebut menyampaikan kita kada bisi ilmu. Yang bisi ilmu innaka antal alimul, yang paling alim itu, yang paling mengetahui adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh yang paling alim di muka bumi, di seluruh makhluk Allah wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalam, seluruh para anbiya, seluruh para aulia, sampai hari kiamat kena Imam Mahdi datang, Nabi Allah Isa pulang datang. Kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Berataan itu percikan keberkahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya Sayyidina Muhammad orangnya berilmu, napa kita kada berilmu? Amunnya bakaramat itu berilmu, kenapa kita kada tertarik dengan ilmu? Amunnya orang datang menziarahi sidin ketika meninggal dunia, banyak ingin menghimuakan orang lain yang hidupnya berberkah dengan berkat ilmu, kenapa jadi kita kada hendak berparak lawan ilmu? Banyak orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, orang itu ketujuh lawan ilmu, kenapa jadi kita kada tertarik lawan ilmu? Ya Allah mudah-mudahan tersebar ilmu baginda Muhammad di kampung kita insyaallah lah. Ilmu yang menyampaikan kita bahwasanya kita la ilma lana, kita kada bisa ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang dilajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mbah tu pulang kada sampai di sana aja. Wajib jarnya Allah, kenapa jadi diwajibkan? Fardhu, fardu diwajibkan supaya Allah hendak melihat di muka bumi ini terjadi perdamaian dengan berkat ilmu baginda Muhammad. Itu kenalah di zaman Nabi, di zaman Imam Mahdi. Itu kena kada ada lagi orang yang kafir. Itu dengan berkat apa itu? Dengan berkat ini nah. Jar guru-guru kita, Imam Mahdi itu kena datang menyempurnakan agamanya Allah yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berataan itu kena dalam keadaan Islam berataan. Penyempurna. Tapi sebelum Imam Mahdi itu datang, yaitu datang pasukan-pasukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebarkan di setiap kampung itu ilmu baginda Muhammad. Ketika datang kena datang presidennya adalah Imam Mahdi, tapi di bawah kendali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di setiap itu ada kena khuddamnya Nabi, khuddamnya daripada Imam Mahdi, para khudama, para pembantu-pembantunya Imam Mahdi, kalinya kau langsung nangka itu Bang. Artinya kena ada yang tertarik lawan ilmu baginda Muhammad. Emang solusi sudah mulai hendak dijadikan Nabi Adam, ilmu adalah solusi daripada segala-galanya.
Ilmu daripada mudahan kita jadi termasuk pembantu-pembantunya Imam Mahdi insyaallah lah, pembantunya Sayyidina Muhammad. Ajar guru kita, siapa yang berkhidmah lawan Sayyidina Muhammad, maka seluruh yang cinta lawan baginda Muhammad akan berkhidmah lawaninya. Seluruh yang sumbernya kebaikan itu adalah Sayyidina Muhammad akan tertarik lawaninya. Harta itu ketujuh lawan baginda Muhammad akan tertarik dengan orang yang berkhidmah dengan Sayyidina Muhammad. Kekuasaan, berataan, bahkan kena di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat kuncinya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dimulainya pemulaan fa'lam, ilmu, ketahuilah. Ketahui ilmu la ilaha illallah itu cagaran membuka kunci surganya Allah. Yang membuka pemulaan itu kena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita di belakang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita masuk semudah dengan ada kunci juga kita. Kalau lah kuncinya itu kunci la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi fa'lam, ketahui dulu ilmu. Ya dengan majelis-majelis ilmu nih kita kena mengetahui makna la ilaha illallah. Tunggal gimintan pangada kawa, kada kawa, pangalangso. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saking gananya keadaan ilmu, ahwal ilmu, lihat napa jar Sayyidina Muhammad bahwasanya orang yang berilmu, orang yang hadir duduk aja, lain orang yang berilmu, lain orang yang duduk hadir di majelis ilmu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Ini orang yang duduk hadir aja, lain orang yang berilmunya lain. Ini cuma orang yang duduk hadir di majelis ilmu. Nah, hudur, apa jadi sini? Hudur majelis ilmi afdal min salati yang semalam, minggu yang semalam, hudur, hadir aja. Orang alim enggak ada, berilmu ada orangnya. Hadir wara, ambil ATM pian kena tuna, masuk dalam ATM yang ada kelihatan mana? Masuk ke dalam ATM akhirat pian itu lebih baik daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada mengelangi orang 1000 garing, lebih baik daripada mengompati jenazah 1000 jenazah. Napa geram? Berkat ilmu. Ilmu siapa? Ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jalan Habib Abdullah, Allah mengilhamkan ilmu tadi yang ulun sebutakan berataan fadilahnya tadi sampai mendapatkan kunci makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Napa jar? Mengilhamkan ilmu itu bagi orang-orang yang bahagia. Ya Allah, mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah lah. Mudahan kita bahagia di dunia akhirat, mudahan kita bahagia dunia akhirat dengan berkat ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bahagia itu orang yang ditakdirkan Allah taala hatinya nyaman hadir di majelis ilmu, lalu mendengarkan ilmu, lalu bisa mengamalkan ilmu, lalu kena ia bisa menyebarkan ilmu, paling kada lawan keluarganya dulu. Amunnya lawan orang banyak tuh kena nang kayak ibarat orang dua, ibarat orang ada orang bisi kendaraan seikung aja kalau menggonceng, ada orang bisi beca dua saya bertiga lah di belakang seikung, tiga punya beca, bajai berlima sekolah punya bajai lah. Maksudnya kini membawa ilmu tuh bisa orang banyak bisa tergantung inya. Sekalinya bisi mobil kawa berdelapan 4 masuk. Kata sekalinya bisi bis banyak lagi orang yang mau empatinya. Sekalinya kada bisa jadinya bisi napa kereta api. Woi, kereta api banyak alhamdulillah. Kereta api banyak. Sekalinya nya bisi pesawat. Jadi masing-masing amunnya bisi kendaraan itu apa yo? Yang kesan keluarganya Bang, inya kawa membawa ilmu baginda Muhammad di keluarganya, tapi harus hadir dulu di majelis ilmu mendengarkan perkataan ulama. Maksud ulama itu katanya kita Bang ini Al Habib Abdullah, kita masing-masing kita ini murid berataan. Ini murid daripada yang kita baca kitabnya itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka jarsidinlah ini bisa jarsidin. Alladzi arafna ma sayyabna. Siapa yang kenal lawan kami, maka kami kada menyia-nyiakannya. Kita saban minggu membaca kitab sidin.
kada bakalan sini itu lupa lawan kita. Mudahan kita terkumpul lawan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita membaca ilmu sidin, kita meratib Fatihah lawan sidin, kita membaca ratib sidin, kita membaca ilmu kitab sidin kita baca. Ya Allah, perkumpulan kami ya Allah membaca kitab sidin di dunia, kumpulkan kami lawan beliau di akhirat kena di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Fajar, engkau telah mengetahui dari keterangan yang telah lalu bahwa tidak ada udzur bagi orang yang bodoh di sisi Allah. Nah, ini bodoh di sisi Allah lah. Ada boleh menyambati orang jahil. Sekali-kalinya ada pintar, 1 tambah 1 berapa aja? 11. Ini 1 tambah 1 11 tadi mungul benar. Kalau kisahnya ada tahun lalu, belum tentu lagi. Oh, sekalinya inya di sisi Allah Taala pintar. Sekalian apa? Oh, hatinya tenang, syukur terus lawan Allah. Orangnya pindah bebungulan aja, tapi inya ridho lawan ketentuan Allah. Itu orang berilmu di sisi Allah. Ini ada 2 orang. 1559 saya dikali 29. Nah, nyanyok kepala sudah. Oh, ini langsung kau menjawab, pintar banget maksudnya deh. 60 nah seberat di sini kada kau menjawab langsung lah. 1529 kali 29. Nah, ayo. Makasih. Lah ya udah. Wah, camuk udah jadi apa nih ngarannya deh. Memorinya camuk sudah. Seandainya tahu atau cepat benar alim, tapi imbah kena musibah, aduh tak aduh. Kada ada syukur lalu lawan Allah. Ini bungul di sisi Allah. Ini yang dimaksud Habib Abdullah ini adalah bodoh di sisi Allah. Ditakuni sembahyang yang subuh berapa rakaat? Rasanya 3 pengulung semalam semua. Maka disebut di Masjid An-Nur pulang guru dari malam Jumat, subuh Jumat. Nah, kayak apa ini? Orang membaca apa? Orang membaca alif lam sajadah. Katanya 3 rakaat kada. Orang 2 rakaat aja. Pak, biar lumur nang kayak apa tinggal sebuting lagi nah banyak apa nih rambutnya tinggal sebuting lagi saking pintarnya nih. Ya, lumurnya tuh sudah lumur benar sudah. Tapi sembahyang subuh 3 rakaat. Nah, ini bungol di sisi Allah. Ya. Sembahyang kada tahu di rukun sembahyang. Yang membatalkan sembahyang kada tahu. Embah tu pulang puasa kada tahu juga hukum-hukum puasa. Imbah tu pula macam-macam lagi hukum-hukum Allah yang harus dikaji. Tampulu ada ulamanya, ada yang mengajarnya. Banyak benar. Habib Nopal ada, Habib Ibrahim ada, Habib Abdullah ada, Ustaz Kaprawi di sana ada, Guru Ali ada. Datangi, jangan berkiawan. Nyuruh datangi ke rumah sidin. Datangi belajar. Di majlis-majlis sudah tangina, karena di situ kena terbuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terbuka pintu kena di sana pintu kebahagiaan pian yang pian rasakan kada sama pian rasakan ketika pian duduk di rumah. Nang kayak ini nah, ulun betakunan pian nah, dudukan kayak ini kita nah, dudukan nang kayak ini berselawat kepada baginda Muhammad, mendengarkan ilmu, duduk di rumahnya Allah. Ambil di ATM berjuta-juta pahala. Kira-kira nyaman kayak ini kalau daripada nonton TV wara. Nonton TV di rumah. Ada majlisan biar aja jalan pajuan itu. Kena kawaja pulang lama. Hakun aja nya kada hakun fadilah yang 1000 rakaat tadi nya kada kelihatan bang deh. Jangannya kelihatan jar ulama. Tuh si Ka'ab al-Akhbar. Jangannya kelihatan pahala orang yang menuntut ilmu itu, maka akan berbunuh-bunuhan, bakal-kajalan supaya nya kawa duduk di pemulaan tuh. Duduk di masjid ini kadang kadanya muat bang masjid ini kadanya hibak juga tapi hibak lagi. Saling saking antrinya hendak berbunuh-bunuhan. Inya masalahnya kada terlihat, tapi yang terlihat orang yang percaya lawan baginda Muhammad. Percaya kada lawan baginda Muhammad. Terlihat jelas pahala itu nah. Terlihat jelas keistiqomahan itu amunnya kita percaya lawan Sayyidina Muhammad.
Percaya lawan Sayyidina Muhammad. Semalam itu sudah sampaikan. Orang yang duduk di majelis ilmu akan mendapatkan kelezatan, atau beribadah akan mendapatkan kelezatan apabila ia yakin bahwasanya undani kada lawas hidup di dunia. Nyaman tuh hidup, nyaman tuh duduk di majelis ilmu, nyaman tuh sembahyang berjamaah, nyaman tuh beribadah. Yang kedua, yakin lawan perkataan baginda Muhammad. Ini adalah mungkin berjuta-juta kali kalian pernah mendengar fadilah-fadilah orang yang menuntut ilmu. Banyak benar ulama yang menyampaikan sudah, pelalau-pelalau sudah. Kenapa jadi kada tetap ngalih benar hendak menuntut ilmu, kada yakin lawan baginda Muhammad. Amunnya yakin lawan baginda Muhammad, saban hari menuntut ilmu, saban hari menuntut ilmu, saban hari mendengarkan ilmu, saban hari menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena inya tahu janji Sayyidina Muhammad. Amun ada pian tulah ada kawan berjanji, kawan itu baik benar orangnya, terpercaya benar. Kira-kira pian unda minjam duitnya aja. Oh, kada apa-apa, nikam aku percaya aja. Masa lawan Sayyidina Muhammad kada percaya aja? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kadalah hati Sayyidina Muhammad himung ketika bergemuruh di rumahnya Allah. Yang kita agungkan adalah Sayyidina Muhammad. Namun di rumah yang diagungkan itu paling kena umat aja yang kada pernah sujud lawan Allah, yang kada pernah inya itu kenal lawan Allah, bahkan inya kada ketujuh lawan agamanya Allah. Ada juga nih tuh yang diagungkan bahano ubahlah. Itu yang orang yang kafir itu melihat aja, tapi hati jangan ta'zim. Ta'zim kita lawan majalisul ilm, ta'zim kita lawan ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zim kita lawan bubuhan para ulama, ta'zim kita lawan guru-guru agama, ta'zim kita tuh lawan Al-Qur'an. Nah, di rumah nih sudah kalau disampaikan di sini ya. Amunnya bulik kena ke rumah nih, lihati Al-Quran, pandang Al-Quran, lalu katakan dalam hati, ya Allah, ada yang paling agung di dalam rumah ulun ini, ya Allah, selain Al-Quran ini, ya Allah. Ayo banyak pada berdosa kita lawan Al-Quran tuh di rumah. Di rumah tuh kayak kita lawan Al-Quran, nukar, baca, nukar. Yang paling larang, HP kau aja yang larang, Quran kada kau yang larang. Kadang mustahil ini. Di mana adab kita lawan Sayyidina Muhammad, mukjizat Sayyidina Muhammad. Nukar mobil ratusan juta, nukar Al-Quran yang 100.000. Harusnya pun ada nukar Quran tuh ada yang 100 juta, nukar yang 100 juta, tapi kada ada apa malah. Kada ada yang 100 juta. Ulun di mata Quran ulun takutnya yang paling larang 250.000 aja guru. Paling tafsirnya yang larang. Tafsirnya ada ulun nukar sekitar 5 jutaan. Tafsirnya. Ayo masing-masing introspeksi diri di rumah tuh kayak kita lawan Al-Quran, ambil cium Al-Quran dan yakini ini ilmu baginda Muhammad tentang itu. Yakini ya Allah, Al-Quran ini yang paling agung di rumah ulun ya Allah. Lain mobil, lain emas, lain duit, lain Al-Quran. Ini hendak punah sudah kayak ini, hendak dikikisnya oleh syaitan supaya orang itu kada lagi sudah hatinya tuh ta'zim lawan Al-Quran. Ayo, ini ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melajari kita hormat lawan Al-Quran. Engkau telah mengetahui dari keterangan yang telah lalu bahwa tidak ada udzur bagi orang-orang yang bodoh di sisi Allah. Ini yang di sisi Allah lah, di sisi Allah. Oma berjualan harap benar. Apa aja dijual payu. Tapi di rumah bungol di sisi Allah, pintar benar, sampai ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu berataannya tahu, tapi Al-Quran di rumah kada dibaca, Al-Quran bedabu, itu kada pintar di sisi Allah. Di mana adabnya lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah bodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ilmu. Nah, jangan sampai kita meninggalkan ilmu, dan juga tidak ada udzur bagi orang yang alim untuk tidak mengamalkan ilmu. Itu jamnya bujur gitu. Asal lambat benar.
Ujurlah guru alih. Beda sedikit, sama aja. Tumat lagi. Perumpamaan orang yang bodoh dan yang lalai dalam menuntut ilmu, yang wajib atasnya adalah seperti hamba yang dikirimi surat oleh tuannya. Ini ada orang mengirim surat, bos nih mengirim surat, ia menyuruhnya melakukan banyak perkara. Di dalam surat itu ikam gawe ini, ikam gawe ini, ikam gawe ini, ikam gawe ini. Ada bisi bos, saya Usai nih, bosnya si Maskur. Makanya Usai mengirim apa surat. Di dalam surat ini ikam yang syukurlah gawe ini, gawe ini, gawe ini, gawe ini, gawe ini. Dalam tulisan situ tak. Nah, banyak benar perkara di dalamnya dan melarang ikam jangan gawe ini, jangan gawe ini, jangan gawe ini dalam suratnya. Jangan melarang melakukan banyak hal, akan tetapi ia tidak melihat isi surat itu dan tidak mengetahui isinya sama sekali. Nah, jauh saya kirimakan ke Maskur, kirimai padahal di dalam situ suruhan, larangan. Maskur nih saking bungulnya, bapak juga baca surat bos tu jauh saja. Kada dibawa, kada dibacanya. Makanya kada tahu, nah itu perumpamaan orang yang diamanahi ada di majelis ilmu, ada ulama di situ menyampaikan suruhan-suruhan Allah, menyampaikan larangan-larangan Allah. Ini kada peduli ke saja. Biar aja. Padahal di dalam surat ini banyak benar isinya. Kada usah dibuka jar. Kena amunnya dibuka kena arau, kena unda tegawi, kena alih jangan. Orang buka dulu nak buka nah. Mbah tu pulang apa pulang jar? Padahal ia mampu melakukan itu kawaja, membuka surat itu kawaja, tapi yang koler. Karena menguasainya. Ia mampu aja karena ia menguasainya. Kita pikir itu ada yang nyaman benar dulu lah. Yang bahasa Indonesia aja. Ada rukun wudu, ada rukun sembahyang, ada pembatal wudu, ada aja. Bahkan wah ini dipermudah oleh Allah. Ada Google. Tapi nyatakanlah amunnya hendak mengetahui hukum-hukum Allah di Google, amunnya kawa tambahi misal hukum kredit NU, tambahi NU-nya. Ada NU. Jadi jawabannya daripada bebuhan Nahdlatul Ulama yang menjawabkan. Jangan misalnya hukum kredit itu aja hawa bebuhan yang pada karuan itu menjawab yang keluar tambahi NU online atau hendak mau khutbah misalnya guru alel hendak mau khutbah misalnya mencari judul misalnya hari Asyura NU Nahdlatul Ulama. Jadi jawabannya itu kan dari pondok-pondok pesantren yang terkenal Jawa, dari Peloso, dari mana-mana tuh, dari Boyo Berataan. Itu jawabannya bujur. Pun banyak sudah melihat itu. Jangan kan biasanya hukum kredit langsung di inter. Nah itu keluar tuh lain tuh jawabannya tuh. Itu dari mana kan tuh kada tahu. Yang jelas saja. Makanya bersanad dipermudah oleh Allah sudah. Yaitu koler juga membuka. Hukum berdagang, hukum berdagang NU tulis, karena di syarat berdagang ada, hukum berdagang ada, itu dibaca. Ya tadi nih perumpamaan pulang orang yang alim, ini orang yang alim lah, yang tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti orang yang membaca, dibukanya jauh, orang alim itu dibaca, tapi kada masih. Jarnya Usai jangan merokok jalan Maskur. Sekalinya cipos si Maskur di hadapannya si Usai. Misal Jepang lah. Misal perumpamaan orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti orang yang membaca surat tuannya dan mengetahui isinya namun tidak mematuhi perintahnya dan tidak menjauhi larangannya yang disebutkan dalam surat itu. Coba pikirkanlah ya Habib Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi engkau rahmat. Amin. Allahumma amin. Ini dapat doa dari Habib Abdullah, mudah-mudahan kita dapat rahmat dari beliau lah. Apakah ada layan yang lebih buruk daripada kelalaian kedua hamba ini?
yang seikung kada hakun menuntut ilmu, yang seikung kada mengamalkan lawan ilmunya terhadap tuan mereka. Dan apakah kedua orang itu mempunyai alasan atau udzur? Kada ada alasan. Apakah ada yang lebih patut dihukum dan diberi pelajaran daripada kedua hamba itu karena kelancangan dan sedikit penghormatannya terhadap tuannya? Allah sudah mengirim Sayyidina Muhammad. Allah sudah mengirim Al-Quran, yaitu kada hendak masih jua lawan Sayyidina Muhammad, yaitu kada hendak jua terbaca Al-Quran. Ini yang paling patut untuk dihukum. Maka waspadalah agar tidak menjadi salah satu dari dua orang yang berbuat buruk, yaitu orang yang bodoh yang tidak belajar dan orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, agar tidak binasa bersama orang-orang yang binasa dan tidak rugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Ya Allah, sebarkan ilmu baginda Muhammad di kampung kami, ya Allah. Ya Allah, sebarkan akhlak baginda Muhammad di dalam kampung kami, ya Allah. Ya Allah, sebarkan hidayah terbesarmu di kampung kami, ya Allah. Ya Allah, jaga kampung kami, ya Allah, daripada segala musibah dan daripada segala yang Engkau qadari, ya Allah. Ya Allah, jadikan kampung kami kebanggaan baginda Muhammad, jadikan kampung kami kebanggaan Sayyidina Ahmad, dan jadikan kampung kami, ya Allah, sebab masuknya kebahagiaan di dalam hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Karena Allah Sayyidina Syahatul Musyrikin Syahatul Ladina Anamta Alihim Wairul Mutubi Alihim Waladhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allah